Ya, selamat malam. Apa kabar Anda pemirsa pada malam hari ini? Kebakaran rumah dan bengkel di Pekanbaru Riau tadi jadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Dan kami nanti juga akan membahas bagaimana perkembangan terkini dari putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Air, Switzerland. Saya Fani Imaniar dan Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Tidak hanya di Pekanbaru Riau saja pemirsa, kebakaran hebat juga melanda kandang ayam milik seorang peternak di Pacitan, Jawa Timur. Sekitar 12.000 ayam tewas dan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Bangunan kandang ayam milik seorang peternak di Kelurahan Sidoharjo, Pacitan, Jawa Timur ini ludes dilalap si jago merah. Sekitar 12.000 ekor ayam potong hangus terbakar. Diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik. Api dengan cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar seperti sekam, bahkan adanya tabung gas LPG. 2 unit mobil pemadam kebakaran beserta tim diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Jadi kalau yang terbakar ini kandang ayam dan peralatan yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu, jadi peralatan yang ada di dalamnya mungkin juga ayam yang ada di dalam kandang ini juga terbakar. Akibat kejadian ini pemilik kandang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Anggota DPR Republik Indonesia Partai Demokrat Beni Kabur Harman atau Beni Kaharman dilaporkan atas tindakan penganiayaan seorang pegawai restoran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dugaan penganiayaan tersebut terekam oleh kamera CCTV. Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Beni Kabur Harman diduga menganiaya pegawai restoran Mai Cenggo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa 24 Mei 2022. Dari CCTV restoran, tampak Beni Kaharman yang mengenakan celana pendek dan baju berwarna biru bersama keluarganya. Beni mendatangi salah satu ruangan dan tampak mengayunkan tangan lebih dari sekali ke arah wajah pegawai restoran. Tak terima perlakuan Beni, pegawai restoran mempolisikan politikus Demokrat itu. Polisi berjanji mengusut tuntas kasus tanpa pandang bulu. Apa benar yang dilapor ini berinisial BKH, Pak? Ya, sementara inisialnya seperti itu. Nah, kami sementara sudah melakukan pemeriksaan detail, baik saksi-saksi, dan kami sudah kumpulkan barang bukti, visum, dan dalam waktu dekat, insya Allah 1-2 hari ini kami melakukan gelar perkara. Beni yang merupakan anggota Komisi Hukum DPR menampik menganiaya pegawai restoran. Ia beralasan tindakannya dilakukan karena diminta pindah meja makan oleh pegawai restoran. Bahkan Beni mengancam akan melaporkan pegawai yang berani melaporkannya kasus pencemaran nama baik. Kok dibilang kok ditampak 3 kali, tampak gimana? Saya hanya gini, saya mau gini ya, itu saya udah jangan. Ya, mereka tahu. Gitu. Sehingga mungkin waktu saya bilang begini ya mungkin di TV itu tampak. Nah, lihat aja, cek visum aja. Gitu. Tapi poin saya adalah perlakuan yang semena-mena terhadap kami, terhadap pengunjung. Akan seperti apa ujung kasusnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emiril Khan Mumtaz, hanyut terbawa arus Sungai Air di Bern, Swiss pada saat berenang. Dan 17 jam berlalu, Eril atau lebih dari 24 jam berlalu, Eril belum ditemukan sementara proses pencarian dihentikan sementara karena kondisi sudah gelap. 17 jam berlalu, proses pencarian Emiril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Air Bern, Switzerland masih berlangsung. Tim pencarian yang terdiri dari tim SAR, polisi sungai, pemadam kebakaran, dan ambulans Swiss memperluas area pencarian. Aparatur sipil negara Provinsi Jawa Barat menggelar doa bersama di Masjid Al-Mutakim agar Eril segera ditemukan dalam kondisi selamat. Saat prosesi doa bersama, nampak sejumlah ASN tak kuat menahan tangis. Pihak
Pihak keluarga pertama kali menerima kabar mengenai hilangnya Eril pada Kamis pukul 4 sore. Pihak keluarga terus berkoordinasi dengan KBRI Bern yang juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian Swiss. Berdasarkan update yang kami terima, pencarian sudah dilakukan kurang lebih 6 jam sepanjang matahari masih ada sinarnya dari siang sampai sore. Kemudian pencarian dihentikan ketika sudah mulai gelap, dan berdasarkan informasi yang kami terima sampai dengan jam 11 tadi malam, berarti di sana kurang lebih jam 6 sore belum ditemukan Eril begitu. Ini kami atas nama keluarga mohon doanya dari seluruh warga, dari seluruh kerabat agar dimudahkan bertemu kembali dengan Eril dalam keadaan selamat. Tentu semua ini adalah upaya yang dari keluarga bisa lakukan, karena tidak ada harapan yang bisa kami gantungkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi kami berterima kasih dibantu oleh otoritas Swiss, KBRI, dan Kementerian Luar Negeri dalam upaya pencarian ponakan kami ini. Sungai Eure di Bern, Switzerland yang menjadi lokasi hilangnya Eril merupakan sungai tempat masyarakat sekitar dan pelancong berenang. Sungai Eure mengalir di sekitar 3 sisi kota Bern dengan air berwarna biru kehijauan. Berenang di sungai ini merupakan kegiatan resmi dalam daftar tradisi Swiss UNESCO. Kejadian orang hilang di Sungai Eure bukan hal baru. Menurut keterangan Kedutaan Besar Indonesia untuk Switzerland, sebelumnya sudah pernah ada kasus orang hilang di Sungai Eure. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait hilangnya putra Ridwan Kamil, Eril, sudah ada rekan kami, Desi Juliani di kediaman Ridwan Kamil, Bandung, Jawa Barat. Desi, selamat malam. Sudah ada kabar dari pihak keluarga terkait dengan bagaimana pencarian Eril di Swiss? Ya, selamat malam Fani dan pemirsa. Hingga malam hari ini kami belum mendapatkan informasi terbaru terkait dengan pencarian Eril, anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tapi jika kami bisa informasikan, tadi sekitar pukul 18, juru bicara keluarga yang diwakili oleh adik dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini juga sudah mengatakan bahwa di hari kedua ini proses pencarian masih terus dilakukan. Tapi jika kita berkaca pada proses pencarian di hari pertama lalu, ini pencarian berhenti sekitar pukul 18 waktu setempat, di mana hari di sana sudah mulai gelap dan keluarga baru mendapatkan informasi itu di pukul 23. Nah, diprediksi juga di hari kedua ini pihak keluarga baru bisa mendapatkan kabar terbaru atau informasi terbaru sekitar nanti pukul 23.00, di mana kalau kita lihat perbedaan waktunya ini di sana pukul 18 waktu setempat seperti itu, Fani dan pemirsa. Fani. Baik, mungkin sedikit dari kabar terkini atau kabar terbaru dari keluarga Kang Emil, apakah proses evakuasi ini dilakukan seperti apa dan bagaimana kondisi di sana saat ini? Iya, tadi kami juga sempat mengkonfirmasi Fani dan pemirsa kepada juru bicara keluarga bagaimana proses pencarian di hari kedua ini, kemudian apa perbedaannya di hari pertama. Tadi juga juru bicara keluarga sempat mengatakan bahwa di hari kedua ini tadi juga sudah diinformasikan oleh Fani bahwa area pencarian ini memang diperluas. Namun jika dibandingkan dengan hari pertama ini hanya menyusuri permukaan sungai saja. Nah, di hari kedua ini sudah masuk ada tim penyelam yang mulai masuk ke dalam sungai seperti itu, Fani. Nah, sementara itu yang baru tadi disampaikan oleh pihak keluarga. Sementara informasi detailnya di area mana saja, kemudian juga sepanjang berapa kilometer proses pencarian ini tidak disampaikan oleh pihak keluarga. Hanya sebagian garis besarnya saja perbedaan di hari pencarian di hari pertama dan juga pencarian di hari ini di hari kedua. Namun itu tadi, pencarian juga masih terus dilakukan sepanjang matahari di sana masih terang seperti itu, selama masih belum gelap. Proses pencarian juga masih terus dilakukan, Fani. Terima kasih atas informasinya, Desi Juliani melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Ya, pemirsa, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emiril Khan Mumtaz, mengalami musibah saat berada di Bern, Swiss pada Kamis kemarin. Pria lulusan ITB yang kerap disapa Eril itu dikabarkan hilang terseret arus sungai. Diselimuti raut sedih dan isak tangis, warga Kota Bandung menggelar doa bersama untuk keselamatan putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emiril Khan Mumtaz, usai salat Jumat di Masjid Al-Mutakin, Bandung, Jawa Barat.
Emeril yang kerap disapa Eril ini mengalami musibah di Bern, Swiss pada Kamis siang waktu setempat. Saat itu, Eril sedang berenang di Sungai Aare bersama adik dan kawannya. Pria yang satu alumni dengan ayahnya di Institut Teknologi Bandung ini menempuh pendidikan SD hingga SMP di Pondok Pesantren Darul Hikam Bandung. Dikenal sebagai siswa berprestasi, Eril melanjutkan ke SMA Negeri 3 Bandung, kemudian kuliah di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Tidak hanya di bidang akademik, ia juga pandai memainkan saksofon. Kesehariannya pun kerap dibagikan di akun media sosialnya. Eril yang saat itu sedang berkunjung ke Swiss berencana akan melanjutkan studi jenjang strata 2. Tidak sendiri, Eril ke Swiss bersama beberapa keluarga, termasuk sang adik yang bernama Camelia Laetitia Azahra. Hingga kini, tim SAR yang dibantu polisi Swiss sedang dalam proses pencarian Eril. Semoga Eril dapat segera dievakuasi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Geng motor di Medan, Sumatera Utara menyerang warga menggunakan kelewang dan petasan. Sementara kericuhan terjadi dalam pemilihan kepala desa di Sampang, Jawa Timur. Informasi tersebut kami rangkum dalam berita pilihan hari ini. Geng motor di Medan, Sumatera Utara membuat ulah dengan menyerang warga yang sedang nongkrong di warung kopi di Jalan Syekh Abdul Wahab. Mereka menyerang warga menggunakan kelewang dan petasan. Seorang warga yang terkena lemparan batu dari kawanan geng motor tersebut, Hotmar Situmorang, menuturkan kawanan geng motor sering membuat keonaran yang meresahkan warga. Warga berharap pihak kepolisian Polsek Medan Timur dapat mengantisipasi agar tak terjadi hal serupa sebelum jatuhnya korban jiwa akibat ulah para geng motor yang anarkis ini. Penetapan pergantian antar waktu calon kepala desa Bancelok, Sampang, Jawa Timur diwarnai kericuhan lantaran 4 calon kades dari putra daerah setempat diketahui oleh warga tidak masuk dalam calon daftar PAW kades yang ditetapkan. Warga pun tersulut emosi lalu mengejar panitia. Beruntung polisi berhasil menghadang warga. Warga menilai pergantian antar waktu desa Bancelok, Sampang dari yang lama ke kades yang baru tidak transparan. 7 orang calon kades telah menjalani uji kompetensi, namun saat penetapan calon kades 4 orang putra daerah dinyatakan tidak lulus, sementara 3 orang dari wilayah lain dinyatakan lulus. Warga pun meminta panitia menggelar uji kompetensi diulang. Pengemudi ojek online kocar-kacir saat terjaring razia parkir liar di Jalan Atrium, Senen, Jakarta Pusat. Nahas makanan pesanan salah seorang pengemudi ojol bahkan terjatuh dan terlindas mobil petugas. Ojek online berusaha kabur secepat mungkin agar kendaraan mereka tidak diangkut. Namun beberapa sepeda motor diangkut karena parkir sembarangan. Sementara itu, seorang petugas Dinas Perhubungan Gadungan, Antonius Basuki, ditangkap Satpol PP karena telah menipu belasan orang. Antonius yang merupakan bekas petugas Dishub ini mencetak kartu pengenal sendiri dan telah menipu banyak orang hingga jutaan rupiah. Dia menjanjikan kemudahan perpanjangan KIR kendaraan dengan meminta sejumlah uang. Namun saat uang telah ditransfer para korban ke rekening pelaku pun menghilang tanpa jejak. Seorang nenek yang baru saja menjemput cucunya pulang sekolah tewas ditabrak truk di Jalan Raya Kalikapas, Kecamatan Lamongan, Jawa Timur. Sementara sang cucu selamat namun masih dalam kondisi kritis. Menurut saksi mata, truk bermuatan batu kapur melaju dari arah Lamongan menuju Mantuk. Truk yang dikemudikan Kastolan warga Tuban tiba-tiba banting setir ke kanan menghindari motor di depannya. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah TKP untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan maut ini. Pemirsa, Indonesia berduka atas berpulangnya guru bangsa Buya Syafi'i Ma'arif. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Cobain kopi ABC